puji Tuhan. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan.
mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari katakan lagu ini dari awal dan nyatakan bahwa Dia penolong atas hidup kita. Selalu setia, memenuhi keperluanku. Katakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Sama-sama kita katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari sama-sama hari ini setiap kita, dimanapun kita berada, kita nyatakan bahwa Yesus penolong satu-satunya dalam hidup kita. Sekalipun kita terjatuh, tapi tangan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sebab gada dan tongkat Tuhan itulah yang menuntun kita. Mari sembah Tuhan pada hari ini. Kami sembah Kau Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus. Terima kasih bersama bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama bersyafaat untuk jiwa-jiwa di luar sana, mereka membutuhkan keselamatan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan bersatu hati untuk setiap jiwa-jiwa yang memerlukan keselamatan hari-hari ini Tuhan. Mereka yang masih hidup di dalam dosa Tuhan, mereka yang terikat oleh berbagai macam dosa. Kami berdoa kelepasan terjadi saat ini Tuhan. Kami berdoa mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk setiap jiwa-jiwa mereka yang mengalami sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sembuhkan Tuhan mereka yang sakit karena dendam, mereka yang sakit hati Tuhan karena akar pahit. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau Allah yang memberikan kedamaian dalam hati mereka. Angkat setiap rasa sakit yang mereka alami, ataupun mereka yang sakit karena COVID Tuhan. Kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka, biarlah mereka mengalami kebaikan-Mu Tuhan lewat kesembuhan yang Engkau berikan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Yang pokok doa yang kedua, kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita dan memperkatakan hal-hal yang baik untuk bangsa kita. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa bangsa kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami berdoa pertobatan terjadi bagi bangsa kami. Kami berdoa berikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami untuk mereka boleh membawa
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita berjumpa lagi dalam ibadah online Gereja Sitri Manahan. Bulan ini kita akan berbicara dengan topik yang menarik menurut saya, yaitu pujian dan penyembahan. Nah, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan sama-sama, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau telah membawa kami kembali beribadah dan datang kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui kami, biarlah Engkau berbicara kepada kami, biarlah Engkau berkata-kata kepada kami. Jadikan tanah hati dan pikiran kami seperti tanah yang subur. Waktu benih firman ditaburkan, benih bertumbuh, berbuah, dan memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mungkin kita sering mendengar tentang pujian dan penyembahan, terutama di gereja. Tapi kita tidak boleh bosan sekalipun kita sering mendengarnya. Hari ini saya ingin ajak kita membuka di Mazmur pasal yang ke-22 ayatnya yang ketiga. Dikatakan begini, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Menurut ayat ini, Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Saya sederhanakan, Tuhan itu bertahta di atas pujian dan pengagungan, pujian dan penyembahan orang-orang percaya. Nah, kalau kita bicara soal definisi pujian dan penyembahan, kita akan lihat hari ini bersama-sama. Pujian adalah ekspresi ungkapan hati manusia yang ditujukan kepada Allah. Atas apa? Atas perbuatannya dan juga atas pribadinya sebagai Tuhan. Sementara kalau kita bicara tentang penyembahan, penyembahan ini lahir dari pengenalan akan Allah. Lewat apa? Lewat Yesus pada karya penebusannya di kayu salib untuk menunjukkan kasihnya kepada manusia, kepada saya dan kepada saudara-saudara. Sehingga dari kasih Allah tersebut timbul pengertian dan kesadaran di dalam diri orang percaya untuk berterima kasih dan mendekat kepada Tuhan melalui penyembahan. Nah, kita lihat bentuknya sekarang. Bentuk dari pujian dan penyembahan ini, ketika manusia masuk dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah dialog intim, penuh kasih antara Tuhan dengan manusia, dan ini berlangsung secara konstan di dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa penting saya mengajak untuk kita belajar hal ini? Agar kita sebagai orang percaya memiliki gaya hidup pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Bukan hanya ibadah hari Minggu, bukan hanya waktu-waktu Natal, Paskah, bukan hanya perayaan-perayaan saja, tetapi secara konstan setiap hari kita punya gaya hidup yang memuji dan menyembah Tuhan. Lalu di dalam pujian dan penyembahan kita itu terkandung satu ungkapan hati mengenai kasih. Terkandung penyanjungan dan puji-pujian kepada Tuhan dengan seluruh keberadaan roh, tubuh, dan jiwa kita. Nah, saya juga akan mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk melihat perbedaannya antara pujian dan penyembahan. Ini bukan model lagunya atau tempo lagunya, tapi perbedaannya begini. Puji-pujian, melalui puji-pujian, maka puji-pujian ini akan membawa jemaat masuk ke dalam hadirat Allah. Jadi ada gemuruh, ada suara musik, ada genderang yang akan dinyanyikan, ada sorakan, ada tepukan, ada tarian. Nah, ini melalui pujian akan membawa jemaat masuk kepada hadirat Allah.
Baru setelah kita masuk, itu namanya penyembahan yang membawa jemaat menikmati hadirat Allah dan mengharapkan satu keadaan atau satu proses aksi reaksi. Nah, syaratnya untuk kita bisa masuk dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, kita baca tadi di Mazmur pasal 22 ayat yang ketiga, dikatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya pujian dan penyembahan yang kita bawa setiap hari syaratnya harus memiliki kekudusan hati. Hati kita harus hidup, sadar bahwa manusia tidak lepas daripada kesalahan, tetapi yang harus kita jaga adalah kekudusan hati. Apa sih kekudusan hati? Kekudusan hati itu maknanya kita sepakat terhadap segala yang terjadi di dalam hidup ini dalam kontrolnya Tuhan, bukan kontrol tangan kita. Sepakat kita, saya mengalami kejadian-kejadian, keberuntungan atau ketidakberuntungan, saya sepakat itu semua ada dalam kontrol Tuhan, bukan kontrolnya saya. Mungkin bisa terjadi tidak beruntung gara-gara kesalahan kita. Tapi bisa juga kita tidak beruntung sekalipun kita sudah sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Artinya apa? Itu bukan dikontrol kita. Kita gak bisa nyetel, saya untuk beruntung saya harus setel diri saya sehingga kita akan beruntung terus. Tidak. Ini yang namanya kekudusan hati. Nah, hasil dari pujian dan penyembahan seseorang, saya kutip dari apa yang dikatakan Pastor Chris Manusama, bahwa ketika kita menyembah Tuhan, bukan membuat Tuhan semakin sayang kepada kita, tetapi membuat kita semakin sayang kepada Tuhan. Menarik ya? Menarik karena saya akan ambil contoh, kita lihat satu tokoh Alkitab yang mengerti tentang pujian dan penyembahan. Dalam situasi yang dia hadapi dan responnya di dalam gaya hidupnya, dia menyembah kepada Tuhan dan dia berkata-kata begini. Ayub 1 ayat 20-21. Ayub berkata, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Dia menyembah dalam pengenalan kepada Tuhan. Lalu dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lihat, kekudusan hati yang dimiliki oleh Ayub, sepakat terhadap segala hal yang terjadi di dalam hidupnya ada dalam kontrol Tuhan, bukan kontrol tangannya. Ini syaratnya, saudara. Dan ketika kita sudah masuk kepada persyaratan ini, ketika kita sudah memiliki kekudusan hati, maka kita akan menerima efek atau akibat langsung dari pujian penyembahan. Ini yang harapan dan tujuan diajarkan kepada saudara-saudara. Dalam minggu-minggu ke depan kita akan mengalami banyak mujizat oleh karena gaya hidup kita yang memuji dan menyembah Tuhan. Ada dua hal yang saya ingin bagi kepada saudara-saudara hari ini. Yang pertama, efek langsung dari pujian penyembahan yaitu kelepasan alami. Kita mengalami langsung kelepasan secara alami. Bayangkan begini, orang kalau lagi susah ya, orang kalau lagi gak enak hati, terus dia nyanyi lagu lama yang mengatakan buat apa susah, buat apa susah, lebih baik aku bergembira. Dia mencoba melalui pujian, dia ingin melepaskan kesusahannya. Dan apa yang terjadi? Banyak orang bercerita dari lirik lagu tersebut, mereka mengalami kelepasan alami. Mari kita lihat secara rohani pandangan ini dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25-26. Kalau orang reguler, kalau orang yang di luar sana bisa mengalami kelepasan alami melalui pujian, mengapa kita sebagai orang percaya tidak? Dan ini dituliskan di dalam firman Tuhan. Pengalaman Rasul Paulus dan Silas pada malam waktu mereka
ada dalam hukuman, di penjara, ditaruh di penjara yang di bawah tanah, dan dikatakan di Kisah Rasul 16 ayat 25-26, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saya yakin mereka sudah ada dalam satu kondisi kekudusan hati. Mereka menerima dan sepakat terhadap apa yang terjadi dalam hidup mereka, ada dalam kontrol Tuhan. Lalu mereka mulai melakukan pujian dan penyembahan. Dikatakan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain, artinya orang-orang yang dipenjara di sekitar mereka itu mendengarkan mereka. Lihat ayat 26. Akan tetapi setelah mereka menyanyi, atau sementara mungkin mereka menyanyi, saya kurang tahu detailnya, yang saya baca adalah pada waktu itu terjadi gempa bumi yang hebat. Kalau dibilang gempa bumi yang hebat itu bukan cuma sekedar goyang-goyang, tapi ini gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Perhatikan, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kalau pernah nonton film-film lama gaya-gaya Romawi atau kerajaan-kerajaan yang zaman dulu, di mana orang-orang yang dipenjara itu dirantai ke tembok atau dirantai kakinya ke tanah. Nah, kalau sampai rantainya bisa lepas, berarti itu ada kekuatan. Gempa itu ada gegoncangan yang mampu melepaskan rantai, membuat runtuh tembok tanpa Paulus dan Silas mati karena reruntuhannya. Ini hebat sekali. Terjadi kelepasan, dan pada waktu itu terjadi pertobatan. Ini yang terjadi dalam hidup kita ketika kita melakukan pujian penyembahan. Efek langsungnya adalah kelepasan alami. Berapa dari kita mau ngalamin hal ini? Yes, saudara-saudara, amin, dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, yang kedua ini juga cerita begitu sangat luar biasa. Runtuhnya benteng pertahanan musuh. Yang kedua, musuh itu punya tujuan agar kita kalah dan mati. Betul nggak? Ya. Melalui apa? Melalui intimidasi, melalui tekanan-tekanan, permasalahan, dan lain-lainnya. Mereka ingin kita jadinya kalah dan mati. Nah, lihat cerita dalam Yosua pasal 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Jadi ceritanya, begitu sangkakala dibunyikan, maka ada tembok yang begitu hebat, tembok yang melindungi kota, tembok Yeriko yang begitu dahsyat, itu runtuh. Coba lihat kita prosesnya. Nah, cerita ini tidak semerta-merta tembok itu ketika mereka meniupkan sangkakala langsung roboh. Rupanya ada prosesnya dahulu. Perhatikan, ini adalah metode yang dikasihkan kepada kita melalui sejarah dalam sebuah gambaran. Mereka dikatakan bangsa Israel harus 7 kali mengitari tembok Yeriko, sehari 1 kali. Setiap hari mereka berkeliling dan meniupkan sangkakala. Hari pertama tet, selesai. Mereka datang hari kedua lagi muter, ditiup lagi tet, selesai. Sampai kepada hari ke-7 mereka meniupkan hal itu dan bersorak-sorai. Maka seketika juga robohlah benteng pertahanan musuh, robohlah tembok Yeriko, saudara. Mungkin dalam kondisi kita harus berkeliling, ada yang 2 kali mungkin, harus melewati waktu dan masa. Namun pertanyaannya, untuk kita bisa merobohkan tembok yang dibentuk musuh dengan tujuan agar kita kalah dan kita mati, kita harus maju melawannya dengan pujian dan penyembahan kita. Mungkin prosesnya beda. Tapi perhatikan ini. Apakah sekarang masih berlaku melalui pujian dan penyembahan kita bisa merobohkan benteng pertahanan musuh? Saya jawab iya, masih berlaku.
Pertanyaan yang kedua, apakah sekarang masih bisa terjadi? Yes, sekarang masih bisa terjadi dalam nama Yesus. Tentu saja. Saudara, saya mau kasih satu cerita sebelum saya akhiri khotbah saya hari ini. Penulis lagu Raise Hallelujah menciptakan lagu dalam situasi dia menerima berita bahwa anak salah satu kawan gerejanya dikatakan kritis oleh dokter dan harapan hidup sangat tipis. Nah, ceritanya begini, hanya beberapa hari menjelang Natal pada tahun 2018, Jackson Taylor atau anak bayi yang berusia 3 tahun harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sindrom hemolitik uremik. Nah, saudaraku, penyakit ini merupakan infeksi yang biasa terjadi di sistem pencernaan, di mana bakteri E. coli masuk dan merusak sel-sel darah merah. Namun parahnya ini bisa berujung pada kerusakan fungsi ginjal dan akhirnya kematian. Kondisi Jackson Taylor pada saat itu, bayi berusia 3 tahun ini sangat kritis. Nah, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh orang tuanya adalah berdoa setiap hari untuk Jackson yang terbaring lemah di atas ranjang. Karena jenis penyakit ini terbilang serius, dokter memberitahukan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Jackson adalah melalui operasi. Tapi bayi 3 tahun dioperasi dengan operasi yang mungkin besar pada waktu itu. Si orang tuanya, Joel dan Jenny Taylor, berkata, kami mungkin akan kehilangan bayi kami. Bahkan kalau dia berhasil melalui operasi pada malam itu, dia berkata, mungkin gak anaknya bisa mengenali kami lagi. Dia sudah pergi. Jadi orang tua bayi ini sudah putus harapan. Nah, di tengah-tengah kondisi mereka putus harapan, Joel sang suami atau bapak daripada Jackson, dia merupakan pada waktu itu dia adalah CEO dari Bethel Music. Wah, saudara, yang di bawah naungan gereja Bethel Church, saudaraku. Pemimpin gerejanya Bill Johnson dan mereka berdoa. Ini hebat, mereka berdoa. Nah, di masa-masa mereka berdoa, Joel hanya meminta satu harapan dari Tuhan, yaitu mujizat. Dan dia sampaikan permohonan bantuan doanya melalui akun Instagram dan sosmednya. Nah, seorang teman dekat daripada Joel yang mengetahui sekaligus juga merupakan salah satu pemimpin pujian di Bethel Music, namanya Jonathan David, dan istrinya Melissa Hessler dari North Carolina, membaca pesan di sosmed mengenai Joel dan mereka ikut merasakan simpati atau kesedihan yang sama. Nah, jauh di dalam hatinya Jonathan David ini yang mendengar cerita tentang temannya Joel Taylor dan anaknya Jackson Taylor, dia berkata dan berpikir, ini bayi pasti gak punya harapan untuk hidup. Tapi siapa menyangka justru di tengah situasi hatinya secara manusia berkata bahwa kayaknya Jackson gak mungkin hidup, ada satu kalimat yang menguat gitu, yang bergaung di dalam hatinya. Dia hanya merasa bahwa ada raksasa ketidakpercayaan berdiri di depannya dan dia berkata, aku harus mengatakan ini kepada raksasa ketidakpercayaan di depanku. Lalu tiba-tiba katanya Jonathan, lagu ini melantun begitu saja. Kalimatnya, I raise a hallelujah in the presence of my enemy. Artinya, aku angkat haleluya di hadapan para musuhku. Dan dia mulai menyanyikan kalimat yang keluar dari dalam hatinya yang secara kuat ini, saudara. Dia mulai menyanyikan dalam sikap penyembahan kepada Tuhan. Terus dilanjutkan dengan lirik berikutnya yang keluar dalam hatinya adalah, my weapon is a melody. Dia bilang, senjataku adalah melodi. Dan lirik selanjutnya dia bilang, heavens comes to fight for me. Surga hadir bersamaku untuk berperang. Wow.
Dia nyanyi, lalu setelah dia nyanyikan itu jadi sepenggal kalimat, dia merekam, Jonathan David merekam dan mengirimkannya kepada Joel Taylor supaya dinyanyikan berulang-ulang untuk Jackson yang masih terbaring di atas ranjang rumah sakit. Nah, saat Joel menyanyikan lagu itu berulang-ulang, kondisi Jackson berangsur-angsur membaik. Dan secara ajaib bocah itu mulai bicara lagi dan sehat. Penyakit Jackson sembuh total. Puji Tuhan di dalam namanya. Saudara, ini adalah salah satu kesaksian bahwa pujian dan penyembahan masih berlaku dalam hidup orang percaya. Ada kuasa, ada kekuatannya, ada kelepasan secara alami untuk merobohkan benteng-benteng pertahanan musuh. Kalau hari ini saudara, kita dalam situasi terbelenggu dan menghadapi serangan-serangan musuh, mari hidupkan pujian dan penyembahan dalam hidup kita. Nyanyikan lagu yang membangkitkan iman kita dan alami kelepasan serta kemenangannya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, aku berdoa kepada setiap saudara-saudaraku dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan, mereka kembali membangun hidup dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Pengalaman-pengalaman kelepasan, pengalaman-pengalaman kemenangan, apapun yang sementara sedang melanda mereka, mengikat mereka Tuhan, terikat akan keadaan kemiskinan, hutang-hutang Tuhan, terikat akan pornografi, terikat akan keadaan sakit penyakit Tuhan. Aku berkata di dalam nama Yesus, ketika mereka melakukan hal ini dalam hidup mereka, mereka mulai membangkitkan kembali gaya hidup penyembahan, gaya hidup pujian kepada Tuhan, maka mereka akan mengalami kemenangan itu. Tembok-tembok musuh boleh diruntuhkan, tekanan, intimidasi, permasalahan boleh diselesaikan di dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, hari ini juga kita akan mengambil perjamuan. Mari kita persiapkan roti dan anggur yang sudah kita siapkan di tempat kita masing-masing. Mari kita mengangkat roti di tangan kita dan kita berdoa. Pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti, memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku. Perbuatlah ini untuk terus mengingat akan aku. Mari kita makan roti bersama-sama dengan rasa syukur kepada Tuhan bahwa dia telah mengambil bagian dalam kehidupan kita dan kita menjadi satu dengan dia dalam nama Yesus Kristus. Kita juga mengangkat cawan anggur. Saudara-saudara, dia berkata bahwa melalui darahnya terjadi penebusan akan kesalahan, dosa dan pelanggaran kita. Hidup kita diperbaharui, hidup kita diberikan yang baru lagi. Terima kasih. Mari mengucap syukur dan minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mengambil bagian perjamuan roti dan anggur. Kami terus mengingat karya-Mu yang ajaib dan luar biasa. Bekerjalah dalam hidup kami, dalam penyertaan-Mu yang sempurna ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan Sitri Manahan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita. Saya begitu semangat sekali untuk kita bisa memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita akan melandasi terlebih dahulu persembahan kita ini dengan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 2 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-17. Saya tidak akan bacakan, tetapi saya akan menceritakan bahwa di sini Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa semua buah yang ada di Taman Eden boleh kamu makan, kecuali buah pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat itu tidak boleh kamu makan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana saat ini sosial media itu sangat berkembang pesat sekali, sehingga apa saja bisa kita publikasikan. Apa hubungannya persembahan dengan sosial media ya? Begini Bapak Ibu Saudara, semua boleh kita publikasikan dalam sosial media kita. Makanan, minuman, liburan, hiburan dan sebagainya kita publikasikan, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh kita publikasikan. Kalaupun kita nekat untuk mempublikasikan apa-apa yang ada dalam kehidupan kita pribadi, sama saja kita
tidak bijak atau tidak sehat dalam bersosial media. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara, ini dia kaitannya dengan persembahan. Ketika kita punya penghasilan, punya keuangan, semua boleh kita pakai untuk kebutuhan, keperluan kita sehari-hari. Tetapi ada beberapa hal yang tidak boleh kita gunakan keuangan kita itu untuk kebutuhan kita. Yang pertama yaitu sisihkan persepuluhan kita, di mana persepuluhan kita itu adalah untuk tudung yang akan melindungi berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menikmatinya. Dan yang kedua adalah persembahan. Sisihkan persembahan kita, persiapkan persembahan kita dengan baik sehingga itu menjadi suatu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah sedekah. Kita juga perlu memberi kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai bentuk bahwa kita berbagi berkat dengan orang lain. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita nekat untuk kita menggunakan semua dari penghasilan kita, sama artinya kita tidak sehat dan tidak bijak dalam keuangan kita, dalam penghasilan kita. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, siap ya kita mau memberikan persembahan, persepuluhan, bawa ke hadapan Tuhan. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang beribadah online, bisa mentransfer di rekening BCA ataupun rekening BRI gereja kita. Dan juga Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer lewat dompet digital dengan men-scan barcode yang ada di layar ini. Oke, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, siap untuk memberi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai, sukacita, dan kasih yang selalu baru. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberkati dan mengasihi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahteranya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pekerjaan pelayananmu. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan kemana kakimu melangkah di situ tanah diberikan kepadamu. Diberkatilah studimu. Dia ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan engkau. Oleh karena Bapa di surga, Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, dan penyertaan daripada Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.